Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Siti Ni'matul Ulia dengan NIM 22029106. Pada video kali ini, saya akan membahas media pembelajaran matematika berbasis IP yang bernama PHET Interactive Simulations. Nah, adapun eh, pokok bahasan kita pada video kali ini yaitu pada mata pelajaran matematika pada materi vektor kelas 11 SMA pada fase E. Oke, adapun pokok bahasan kita pada kali ini yaitu kita akan membahas materi tentang vektor dan juga operasi pada vektor. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana aplikasi dari vektor ini pada media PHET Interactive Simulations. Oke, teman-teman, sedikit pembahasan terkait vektor, di mana ada definisi dari besaran, di mana besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor, di mana besaran skalar merupakan besaran yang tidak mempunyai arah dan cukup dinyatakan dengan nilai atau besarnya saja. Nah, skalar ini tidak tergantung pada sistem koordinat. Adapun contoh dari besaran skalar yaitu waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Selanjutnya, besaran vektor atau bahasan kita pada kali ini, yaitu besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah dan juga nilai atau besar atau ukuran, di mana vektor ini tergantung pada sistem koordinat. Kenapa? Karena pada sistem koordinat nanti di sana bisa dinyatakan berapa nilai ataupun ukuran dari suatu vektor dan juga menyatakan arah dari vektor. Nah, adapun contoh dari vektor yaitu kecepatan, percepatan, dan gaya. Notasi ataupun penulisan dari vektor itu terdapat ketentuannya teman-teman, di mana terlebih dahulu di sini terdapat vektor PQ, di mana P merupakan titik pangkal dari vektor dan Q merupakan ujung dari vektor. Nah, vektor PQ ini berarah ke kanan. Nah, nilainya bagaimana? Nah, nilai dari vektor ini nantinya akan berupa eh, koordinat ataupun berada di titik pada koordinat kartesius. Nah, karena dia itu memiliki nilai, maka kita bisa mengukur panjang ataupun besar dari suatu vektor, di mana notasi dari panjang vektor adalah mutlak PQ atau panjang dari vektor PQ. Nah, adapun penulisan dari vektor, yaitu bisa menggunakan huruf tebal, menggunakan tanda panah, dan juga menggunakan huruf miring. Selanjutnya kita akan membahas operasi pada vektor. Nah, operasi pada vektor itu terbagi menjadi tiga, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor ataupun selisih pada vektor, dan juga perkalian pada vektor. Nah, di mana pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan vektor itu terdapat empat metode, yaitu metode jajaran genjang, metode segitiga, metode poligon, dan metode uraian. Nah, selanjutnya adapun perkalian pada vektor, di mana yang pertama, perkalian skalar dengan vektor. Nah, di mana skalar ini merupakan satuan, jadi ada suatu skalar ataupun satuan dikalikan dengan suatu vektor. Nah, selanjutnya ada juga perkalian vektor dengan vektor, di mana perkalian vektor dengan vektor ini terdapat dua kemungkinan, yaitu perkalian antara titik atau perkalian titik atau dot, dan juga perkalian silang. Kita masuk terlebih dahulu kepada penjumlahan dan pengurangan atau selisih vektor, di mana tadi terdapat empat metode yang sama. Kita akan masuk ke metode yang pertama, yaitu metode jajaran genjang, di mana jika diketahui suatu vektor A, dan suatu vektor B. Nah, ketika dia dijumlahkan, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan R, di mana R ini merupakan resultan dari vektor. Kapan kita akan menggunakan metode dari jajaran genjang ini? Nah, kita bisa menggunakan metode jajaran genjang apabila penjumlahan vektor ini terjadi ketika
titik pangkal dari dua vektor itu bertemu. Jadi misalkan ini vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, di sini kan ada pertemuan titik pangkal dari vektor. Maka ketika posisinya seperti ini, kita bisa menggunakan metode jajaran genjang, di mana kita akan membuat vektor membuat garis putus-putus ya teman-teman, sehingga dia berbentuk jajaran genjang, sehingga dari gambar ini kita bisa mendapatkan resultan ataupun hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B, yaitu R. Selanjutnya, kita akan memasuki metode yang kedua, yaitu metode segitiga. Nah, di sini metode segitiga itu kapan sih kita menggunakannya? Nah, metode segitiga bisa kita gunakan ketika ujung dari satu vektor bertemu dengan titik pangkal dari vektor selanjutnya. Nah, masuk kepada metode yang ketiga, yaitu poligon atau segi banyak. Nah, di mana di sini itu dia, kalau tadi metode jajaran genjang dan metode segitiga itu hanya melibatkan dua vektor saja, nah pada poligon ini lebih dari dua vektor, sehingga kita bisa menggunakan metode ini. Metode uraian. Di sini, penjumlahan dan pengurangan vektor itu kita bisa langsung gunakan dengan menerapkan prinsip yaitu segitiga siku-siku, di mana di sini kita bisa memasukkan konsep dasar dari trigonometri, yaitu ada sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, adapun metode uraian ini ataupun analisis dapat digunakan untuk menentukan resultan dari beberapa vektor. Nah, vektor itu diuraikan atas komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini menggunakan prinsip dari segitiga siku-siku, di mana di sini ada AX, di mana AX merupakan A cos theta, AY merupakan A sin theta, BX sama dengan B cos theta, dan BY sama dengan B sin theta. Sehingga untuk mencari besar dari vektor A ditambah B, atau panjang vektor A ditambah B sama dengan resultannya, yaitu akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, di mana Rx merupakan Ax ditambah Bx, dan Ry merupakan Ay ditambah By. Nah, untuk arah dari vektor terhadap sumbu X positif. Jadi arah dari vektor R, ini ya teman-teman, ini kan tadi vektor A ditambah vektor B. Maka arah dari vektor R terhadap sumbu X positif merupakan tangen dari theta. Tetanya di mana? Tetanya di sini. Sehingga tangen theta sama dengan RY. RY, tangen itu kan depan per samping. Nah, RY per Rx. RY per Rx, di mana theta merupakan arcus tangen dari RY per Rx. Nah, di sini kita sudah diberikan soal untuk dapat mengaplikasikan materi vektor ini pada media PHET. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan mencoba membuka media PHET pada media kita masing-masing. Di mana di sini kita menggunakan PC dan ketikkan PHET simulation. Nah, pada bagian atas kita klik bagian phet.colorado.edu. Nah, pada media PHET Interactive Simulation ini, tidak hanya terpaku pada matematika saja. Nah, di sini Interactive Simulation itu for Science and Math, untuk IPA dan juga matematika. Nah, sedikit gambaran bahwasanya media PHET ini menggunakan bahasa Inggris. Untuk saat ini belum ada bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, pada bagian awal ini ada simulation, teaching, research, inisiatif, dan juga beberapa fitur lainnya. Nah, dalam menggunakan media PHET ini, kita bisa terlebih dahulu untuk melakukan registrasi ataupun pendaftaran. Nah, namun bisa juga tanpa melakukan registrasi, namun nantinya itu terdapat beberapa fitur yang tidak bisa dijangkau. Mengambil Math and Statistic. Setelah keluar, di sini terdapat simulation dengan berbagai macam materi. Di sini ada fisika, matematika, kimia, IPA, dan juga biologi. Nah, kita akan membahas materi vektor, di mana vektor merupakan materi matematika pada kelas 11 SMA. Jadi kita di sini bisa memilih ya teman-teman, bisa memilih SD atau elementary school, middle school, high school, dan juga university. Nah, maka kita ngambil yang high school. Nah, di sini kita terlebih dahulu menggunakan vector addition. Nah, di sini kita diperintahkan untuk gambarlah vektor berikut di bidang koordinat. Nah, karena kita sudah berada pada bidang koordinat kartesius,
yaitu 2 dimensi. Di sini kita akan terlebih dahulu menggambar vektor yang pertama, vektor A, di mana vektor A adalah 4, negatif 2. Jadi 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, karena dia negatif. Nah, inilah vektor dari A. Nah, untuk panjang vektornya bagaimana? Jika kita menggunakan rumus yaitu akar dari kuadrat panjang vektor. Nah, kita bisa mendapatkan di sini bahwa panjang vektor A sama dengan 4,5. Nah, nomor 2 yaitu vektor B negatif 3,2. Selanjutnya kita bisa menggambarkan vektor C yaitu 1,2. Jadi, pada media PHET ini sudah disediakan sum. Langsung di sini kita bisa melihat penjumlahan dari ketiga vektor. Nah, ternyata ketika kita klik sum, kita mendapatkan nih teman-teman panjang dari ataupun resultan, panjang dari resultan atau panjang vektor S sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 2,8. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Nah, di sini terdapat beberapa operasi, seperti A ditambah B sama dengan C, A dikurang B sama dengan C, A ditambah B ditambah C sama dengan 0, di mana di sini kita bisa menentukan base dari vektor atau vektor dasarnya. Nah, soal nomor 2 yaitu pengurangan vektor A dikurang B. Maka, vektor A dikurang B, vektor A itu tadi kan 4, negatif 2, berarti kita membuat terlebih dahulu titiknya. 4, negatif 2. Lalu vektor B negatif 3,2. Negatif 3,2. Langsung mengambil di sini A dikurang B sama dengan C. Nah, maka kita bisa menampilkan C. Ternyata ketika vektor A dikurang vektor B, menghasilkan hasil pengurangan dari vektor A dikurang vektor B adalah C dengan panjang vektor yaitu 8,1. Bagaimana dengan perkalian skalar? Nah, di sini kita bisa nih, terdapat fitur perkalian skalar. Kita bisa masukkan skalar. Ketika diminta 2A, berarti kita ambil 2A tanpa menghiraukan C, teman-teman. Kita cukup melihat perbandingan vektornya saja. Nah, coba kita tampilkan base vektor. Ini adalah vektor 2A. Nah, dan ini merupakan vektor A. Jadi, vektor 2A merupakan 2 kali dari panjang vektor A. Nah, oke. Selanjutnya kita diberi soal vektor A-nya adalah 3i ditambah 4j, berarti dia sejauh, di sumbu X-nya itu sejauh 3, berarti 3i ditambah 4j, berarti sumbu Y-nya sejauh 4. Oke, ini adalah vektor A. Vektor A. Coba kita keluarkan values. Nah, vektor B, negatif 2i, berarti di sumbu X itu sebesar negatif 2, dan ditambah 5j, ditambah 5 pada sumbu Y. Nah, apakah benar? Nah, ternyata benar teman-teman bahwasanya ketika ujung dari vektor yang pertama bertemu dengan titik pangkal dari vektor yang kedua, kita bisa menggunakan metode segitiga untuk mencari resultan dari vektornya. Nah, di sini resultan vektor. Lalu kita diminta untuk menentukan panjang dari vektor. Cukup kita lihat di sini. Di mana ini menerapkan akar dari kuadrat ya, yang tadi. Berarti panjang vektor A tambah B sama dengan 9,1. Soal selanjutnya. Ini kita juga diberikan arah mata angin ya teman-teman, di mana perahu kita andaikan dengan A. Itu 10 meter per second ke arah timur laut. Nah, kita akan membuat perjalanannya mulai dari 0,0 sebesar 45 derajat sepanjang 10. Lalu ada kecepatan air ke arah timur sejauh 5. Maka kita diminta untuk mencari resultan perahu. Nah, resultan perahu itu berarti penjumlahan dari kecepatan arus dengan pergerakan perahu. Nah, ya teman-teman, ternyata di sini bisa menggunakan metode jajaran genjang, di mana di sini panjang besar kecepatan resultan perahu adalah, tampilkan values-nya, 13,9 meter per second. Nah, arah gerak dari resultan perahu terhadap arah timur, berarti kan ini arah timur. Berarti arah geraknya adalah sebesar 30,3 derajat terhadap arah timur. Nah, sudah selesai ya teman-teman pembahasan kita terkait aplikasi dari PHET. Pada soal di sini bisa teman-teman lihat.
Diharapkan semoga dengan adanya media PHET ini, teman-teman bisa dengan mudah memahami materi vektor ataupun materi-materi yang ada pada media PHET ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.